Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 3 ya, untuk IPA dan IPS, ini untuk matematika wajib. Kali ini saya akan membahas untuk sub bahasan yang ketiga, itu permutasi ya, dengan unsur yang sama. Kalau kemarin permutasi secara umum ya, sekarang permutasi dengan unsur yang sama. Nah, ini ada sendiri rumusnya. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial, ini N ya. N faktorial dibagi A faktorial, B faktorial, C faktorial. Berarti nanti A itu yang ada unsur sejenis dengan A itu berapa difaktorialkan, yang B berapa difaktorialkan, C di berapa difaktorialkan, kemudian dikalikan. Ini ya. Contohnya, berapakah banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari tiap huruf pada kata Purbalingga? Nah, dari Purbalingga ini kita harus tahu N-nya berapa. Tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, N-nya 11. Nah, sekarang unsur yang sama. Ya, katakanlah nanti huruf P-nya ada berapa? P-nya ada 1, berarti nggak usah. U-nya ada 1, juga nggak usah. R-nya jelas ada 1, juga nggak usah. B-nya ada 1, nggak usah. Nah, sekarang A-nya. A-nya ada 2 ya. Nah, A-nya ternyata ada 2. Nah, berarti di sini A-nya ternyata ada 2. Kemudian L-nya 1, nggak usah. I-nya 1, juga nggak usah. N juga 1. Nah, G-nya ada 2 kan? Nah, berarti G-nya ada unsur yang sama lagi, berapa? 2. Kan itu. Berarti nanti penyelesaiannya berarti permutasi sama dengan N-nya saja. 11 faktorial dibagi unsur yang sama pertama itu A, ada 2 kan, tinggal 2 difaktorialkan. Yang kedua huruf G, 2 lagi. Nah, 2 difaktorialkan. Jadi tinggal 11 itu tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Stop. Di bawah ada faktorial 2. Coret ya. 2 yang ini berarti 2 kali 1. Coret dengan yang bisa dicoret. Misalkan ini 2. Hanya tinggal dikalikan saja, berarti 10 kali 11 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Jawabannya adalah 9.979.200. Nah, ini jawabannya. Ini ya. Sekarang lanjutkan ke nomor yang kedua, contoh soal yang kedua. Oke, sini ya. Langkah awal berarti kita hitung dulu N-nya berapa. Nah, dari sini kita tahu N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7. Sekarang nyari unsur yang sama. C-nya ada 2. Oke, C-nya ada 2. Sama ya. L-nya 1 nggak usah. A-nya ada 2 juga. Nah, A-nya ada 2. Oke. C sudah, P-nya P1 nggak usah. Nah, ini modelnya cuma N-nya 7, C-nya 2, A-nya 2. Nah, ini unsur yang samanya ada 2, C dan si A. Ya, selesai, ini tinggal ditulis saja. Maka permutasinya berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 7-nya berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Stop. Ada bawah, ada angka 2 di bawah ya, faktorial, boleh dicoret. Ini kan, yang ini belum. 2 kali 1. 2 dengan 4. 2 kan? Sudah. Tinggal dikalikan saja. 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 1260. Selesai ya. Ini unsur yang sama, selesai. Mudah sekali. Sekarang yang keempat. Permutasi siklis, ini pengayaannya. Nah, ini kata kuncinya nanti duduk melingkar, duduk di meja bundar gitu ya, mengelilingi. Nah, itu. Ini kata kuncinya ini, ingat-ingat, mengelilingi, melingkar, menghadap meja bundar gitu ya. Nah, rumusnya sangat sederhana sekali. Maka permutasi siklis dirumuskan, tinggal N-nya dicari, dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Selesai. N-1 difaktorialkan. Gitu ya. Contohnya, terdapat 5 orang anak. Nah, berarti udah jelas ya, akan mengadakan belajar bersama pada sebuah meja bundar. Bundar ya.
5 orang anak. Oh, udah jelas ini itu apa. Ini adalah N-nya ya. Karena unsur yang dibutuhkan hanya N kalau permutasi siklis. Ada berapa cara mereka duduk dengan mengelilingi meja tersebut? Nah, ini jelas-jelas siklis. Jadi nanti permutasi siklis sama dengan N-nya. Ini kan N-nya. N-1, tapi dia difaktorialkan. 5-1 difaktorialkan. 5-1 berapa? 5-1 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2 24 cara. Oh, selesai. Ya. Nah, kemudian untuk latihannya, exercise. Wah, nomor 1, nomor 22 saja ya. Ini tolong dikerjakan nanti untuk belajar di rumah. Tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari kata A. Mississippi, B. Madagaskar. Ya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah keluarga terdapat ayah, ibu, dan 3 orang anak. Berarti E-nya adalah ayah, ibu 2, 3. Berarti E-nya 5 orang. 5 orang ya. Anak akan bersama mengelilingi meja bundar. Tuh jelas siklis ini kan. Tentukan banyaknya cara yang berlainan mereka duduk jika mereka berpindah-pindah tempat. B. Ayah dan ibu berdampingan. Berarti ayah dan ibu dianggap satu. Berarti ayah nanti berubah kalau ayah dan ibu dianggap satu. C. Anak-anak selalu berdekatan. Oh, berarti ini anak-anak yang dianggap satu sekarang. Ayah dan ibu bukan. Berarti nanti E-nya berubah. Intinya gitu ya. Silakan dicoba di rumah. Nah, sekarang yang kelima, kombinasi. Nah, ini kata kuncinya adalah acak, random ya. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan ya. Kebalikannya dari yang permutasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kombinasi kebalikannya tidak memperhatikan urutan. Biasanya kata kunci yang dipakai adalah acak, random gitu ya. Kalau tidak ada dua-duanya bisa. Tinggal kita teliti saja kira-kira ini memperhatikan urutan atau tidak, intinya begitu ya. Rumusnya kombinasi adalah N dari unsur R sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorialkan, kemudian R-nya dikali R tapi difaktorialkan. Kalau permutasi cukup sampai di sini saja ya. Nah, tapi kalau kombinasi tambah R-nya difaktorialkan lagi. Bedanya hanya ini saja, permutasi, kombinasi. Kalau seperti ini rumusnya jadi permutasi, kalau seperti ini jadi kombinasi. Ini saja ya. Nah, tentukan nilai dari A, kombinasi 4 dari unsur 2. Langsung saja, 4 difaktorialkan dibagi 4 min 2 difaktorialkan dikali 2 lagi, 2 difaktorialkan. Nanti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2. Stop. Ada 2 di bawah kan? Boleh dicoret. Yang 2 ini ya 2 kali 1. 2 ini boleh dicoret dengan ini. 2 kali 3 dia akan ketemu 6. Ya, mudah ya? Mudah. Kemudian yang B, kombinasi 5 dari unsur 3. Sudah kerjakan saja. 5 faktorial dibagi 5 min 3 difaktorialkan dikali 3 lagi kan? 3 tapi difaktorialkan. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 dia 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, yang besar nanti berhenti yang besar ya. Berhenti di yang besar, berarti 5 kali 4 kali 3. Stop. Ada 3 di bawah. Ini kan? Boleh dicoret. Yang 2 ini berarti 2 kali 1. Coret dengan 4. 5 kali 2 dia akan ketemu 10. Oh, mudah sekali. Nah, sekarang contoh yang kedua untuk kombinasi ya. Dalam sebuah kotak berisi 8 buah bola, warnanya berlainan ya. Warnanya apa aja ya? Berlainan. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru gitu ya. Berapa banyaknya cara mengambil 3 bola dari kotak tersebut? Nah, berarti ini N-nya, ini yang diambil ya. Kenapa ini jadi kombinasi? Karena acak kan ambilnya. Nah, dapatnya kuning ya kuning dulu, dapatnya merah dulu. Kecuali diurutkan. Harus merah, harus kuning, harus hijau misalkan gitu. Itu permutasi. Tapi kalau ini tidak ada keterangan seperti ini, berarti ini acak. Apapun yang terambil tidak masalah. Intinya gitu ya. Jadi nanti ini sebenarnya kita hanya ngitung N-nya 8, R-nya
3. Sama itu saja. Jadi nanti ini adalah kombinasi 8 dari unsur 3. 8 faktorial dibagi 8 min 3. 5 faktorial dikali 3 itu sendiri. Oke, 8, 7, 6, 5. Stop, ada 5 faktorial di bawah. Bisa dicoret. 3 itu 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Boleh dengan 6. Tinggal 8 kali 7. Berapa 8 kali 7? 50. 50. Selesai. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang ketiga. Saya geser dulu. Tentukan nilai dari n kuadrat min 1 jika, nah ini, jika 4 faktorial dikali kombinasi n dari unsur 4 ya sama dengan 5 dikali permutasi n dari unsur 3. Nah, ini kita cukup menyelesaikan ini, kemudian hasilnya nanti kembalikan ke sini. Jadi nanti kalau saya lanjutkan ini 4 faktorial dikali kombinasi, berarti kombinasi n dari unsur 4 berarti n faktorial dibagi n min 4 faktorial dikali 4 itu sendiri kan, 4 itu sendiri tapi difaktorialkan sama dengan 5 dikali n faktorial dibagi n min 3 tapi dia difaktorialkan. Nah ini sudah bisa dicoret langsung. Yang 4 faktorial sudah bisa langsung dicoret, gitu kan? Yang atas juga bisa langsung dicoret ini, set, ya. Kalau bentuknya seperti ini, atas boleh dicoret dengan atas, bawah boleh dicoret dengan bawah. Kalau yang sama-sama ruas kiri, berarti atas dengan bawah, sama-sama ruas kanan, atas dengan bawah. Sama-sama ruas kiri dan ruas kanan boleh dicoret, asalkan sama-sama di atas, sama-sama di bawah, boleh. Ya, berarti menyisakan 1 ya di atas ini, 1 per n min 4 difaktorialkan sama dengan, ini menyisakan 1, 5 kali 1 berarti 5 per n min 3. Nah ini udah 4, n min 3 kan, ini kalau n faktorial kan n dikali n min 1 dikali n min 2. Nah ini semakin besar kan, n min 3, n min 4 ya. Nanti kalau n min 3 faktorial artinya dia n min 3 dikali n min 4. Nah sudah ada 4 di sini, sudah selesaikan saja di sini, tinggal dicoret saja, sama-sama di bawah kok. Nah ketika seperti itu, nah ini berarti kan menyisakan 1 per 1 sama dengan 5 per n min 3. Ini tinggal kali ini kali silang kan, berarti n min 3 kali 1 nggak malu, berarti nanti n min 3 sama dengan 5 kali 1, ini 5. Maka n nya akan ketemu 5 ditambah 3, n nya akan ketemu 8. N akan ketemu 8. Nah n nya ketemu berarti n kuadrat min 1 ketemu dia. Maka n kuadrat min 1 berarti 8 kuadrat dikurangi 1, 64 min 1 akan ketemu 63. Ketemu ya. Nah silakan dicermati lagi untuk dipelajari dan dipahami. Lanjutkan ke contoh soal yang keempat ya, soal cerita. Dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan, hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Tentukan banyaknya cara untuk memilih karyawan tersebut. Biasanya anak-anak akan bingung, ini permutasi apa kombinasi gitu kan? Membedakan ini permutasi atau kombinasi itu apa ya? Ingat, yang dibutuhkan hanya karyawan. Berarti kalau dalam struktur organisasi kan sama ini derajatnya ya, tidak ada yang lebih tinggi bawahnya atau bawahan lagi kan, sama-sama karyawan kan. Berarti kan dari 10 bebas kita ambil ya, acak pun nggak masalah gitu kan, karena dia tidak memperhatikan urutan kan, dia sama-sama karyawan kok ya, tidak diambil untuk ketua, untuk bendahara, untuk sekretaris atau manajer atau sekretaris atau yang lainnya, tidak kan, sama-sama karyawan. Nah ternyata orang yang mendaftar itu 10 ya.
yang dibutuhkan 6. Ya sudah, ini selesai. Berarti ini kombinasi kan, karena sama-sama karyawan. Asal ambil aja nggak apa-apa ya. Ya tapi seleksi namanya, tapi ya karyawan itu ya, derajatnya sama intinya gitu. Maka ini sebenarnya yang dihitung adalah kombinasi 10 dari unsur 6. Berarti nanti 10 faktorial dibagi 10 kurangi 6, 4 difaktorialkan dikali 6 sendiri, tapi dia difaktorialkan. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Stop, ada 6 di sini ya. Ya, bahwa ada yang lebih besar, itu 6 dari 4, ya besar 6, berarti berhenti di 6 saja. Ini untuk mempermudah perhitungan. Berarti tinggal di sini kan 6 ya. Boleh coret. Yang 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dengan 8, sisa 2. 2 dengan 2 ini. Nah itu. Kemudian 3 dengan 9, 3. Berarti kalian cukup menghitung 10 kali 3 kali 7 sebenarnya. Ya kan? Berapa? 210. 210 cara. Loh, mudah sekali. Nah, sekarang contoh yang kelima. Suatu kotak berisi 7 bola merah, 5 bola kuning. Nah, berarti kalau untuk N-nya jumlah dari semua bola, entah itu merah, kuning, hijau, ya, entah itu apa. 7 bola merah, 5 bola kuning. Nah, berarti nanti N-nya dijumlahkan saja. 7 tambah 5, gitu kan? Nah, bila diambil 3 bola sekaligus secara acak, tuh ada keterangan secara acak. Ini kata kuncinya, ini pasti kombinasi. Berapa cara pengambilan bola yang diambil adalah ketiganya merah, ketiganya kuning, 2 merah dan 1 kuning. Ini harus 2 merah dan 1 kuning. Kemudian pertanyaan yang nanti, ya. Berarti yang diketahui adalah N-nya dulu. N-nya di sini ya. N-nya adalah 7 tambah 5. 7 tambah 5 berarti 12. Nah, sudah ketemu 12. Kemudian unsurnya adalah harus 3. Sekalipun beda warna, ujung-ujungnya yang diambil harus 3. Nah, sekarang kalau ketiganya warna merah. Nah, kalau ketiganya warna merah, berarti yang diambil N-nya dari merahnya saja. Ya. Dari si N merah saja. Kalau hanya merah saja. Tapi kalau nanti terserah mau diambil berapa, berarti N-nya 12. Tapi karena yang ketiganya harus merah, berarti harus dari 5 pilihan merah diambil berapa? Diambil 3, karena 3-nya harus merah. Berarti nanti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3, dia 2 faktorial dikali 3 faktorial itu sendiri. 5 kali 4 kali 3. Stop. 3 di sini ada, boleh dicoret. 2-nya 2 kali 1. 2 kan? Nah, ketemu 10. Cara pengambilan. Nah, yang pertama, yang kedua. Ketiganya harus kuning. Oh, berarti ini kebalik ya. Ini yang kuning ya, ini yang harusnya kuning ya. Nah, saya balik saja soalnya. Nah, ketiganya harus kuning. Nah, karena tadi saya sudah hitung yang kuning ya. Nah, ini yang merah. Ketiganya harus merah. Saya rubah soalnya saja. Ketiganya harus merah. Berarti nanti dari si merah saja. Merahnya berapa? 7 kan? Berarti kombinasi 7 yang diambil harus 3. Berarti dia nanti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3, 4 faktorial dikali 3 itu sendiri, tapi difaktorialkan. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Stop, ada 4 di bawah. Boleh dicoret yang 3 ini. Yang 3 berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 6. Boleh dicoret dengan 6. Tinggal 7 kali 5 berarti 30, 35 cara. Selesai. Nah, sekarang untuk kombinasi 2 merah 1 kuning. Wah, ini merah 1 kuning. Berarti nanti ada 2 kombinasi, ya kan? Kalau merah yang diambil 2, kuning 1. Pengambilan tetap 3 sesuai dengan yang dimintakan. Nah, tinggal yang merah berarti N-nya dari yang merah. N merah mana? N merah adalah 7 kan? Nah, kuningnya adalah 5. Ya, ini berarti tinggal dikalikan saja. 7, 2. Ini kan? Kombinasi 7, 2. Berarti nanti yang ini
Yang 72 berarti nanti 7 faktorial per, nah 7 kurangi 2 dia 5 faktorial dikali 2 faktorial itu sendiri dikali 5 1 berarti 5 faktorial per 5 kurangi 1 4 faktorial dikali 1 faktorial itu sendiri ya, sama dengan 7 6 5 stop, di bawah ada 5 boleh dicoret, yang 2 berarti 2 kali 1 boleh dengan 6 berarti 3. Nah dikali yang 5 faktorial berarti 5 dikali 4 stop, ada 4 di bawah kan, boleh dicoret, yang 1 enggak ngaruh, 1 tetap 1. Oh berarti ini sebenarnya 7 kali 3 21 dikali 5 21 dikali 5 hasilnya berarti 105 cara. Udah ya, udah ya kelihatan. Nah sekarang yang terakhir pertanyaannya adalah banyak pengambilannya bebas. Tadi E nya kalau bebas berarti kan E nya dicampur saja, tadi E nya sudah jelas 12, yang diambil berapa, harus nih 3, cukup 12 dari unsur 3. Jadi 12 faktorial per 12 kurangi 3 dia 9 faktorial dikali 3 faktorial itu sendiri, tinggal 12 kali 11 kali 10 kali 9 stop, ada 9 di bawah. 9 di bawah dengan coret bisa. Yang 3 berarti 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kan 6 bisa buat bagi 12 kan, 12 bagi 6 2. Oh berarti saya cukup hitung 2 kali 11 kali 10 kan, 22 kali 10 220 ya, cara selesai ya. Untuk kelas 3 nanti minggu ini tetap saya tambahkan lagi materi sampai selesai ya. Ya ini karena minggu terakhir, silakan dipelajari, ditulis rapi di buku tulis, jangan lupa nanti absensinya Bapak tunggu ya, ya latihannya dikerjakan. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.